Setuju? Bapak ngajinya 5 menit, setuju? Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampean ndak semangat, saya juga ndak semangat. Sampean loyo, saya lebih loyo karena saya nahan cercer. Paham Gi? Kebanter Gi? Yang di panggung jangan diam saja. Saya mendoakan sampean semua, sampean pun juga doakan saya. Gi, sepakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaling banter beri jeruk ya. Mas banter beri jeruk. Terbarokah lagi. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, sayyidil kaunain wa athrafil thaqalain, sayyidil awwalin wal akhirin wa sayyidil arab wal ajam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Alhamdulillah, yang saya muliakan segenap para alim ulama, segenap para masyayikh, segenap para tokoh masyarakat, segenap para ustadz yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Maka itu mata saya sebut dah. Karena waktu malam namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat ta'zim, cinta saya kepada panjenengan semua. Masya Allah luar biasa. Dari ujung sebelah kanan ada ustadz sekaligus MC yang semuleter yang membuat saya cercer. Lancang yang sini aja bawa jingkong. Nanti orang gunung lah kalau beri malah yang ngelajat. Setelah I love you full. Tadi mohon maaf, cintaku hanya sebatas tangan, tidak dekat hati. Karena dirimu laki-laki, saya juga laki-laki. Tidak mau nasib kita itu dong-pendongan. Kemudian dari kiri, masya Allah. Tak sebut sekali kebanyakan. Dari belakang para vokalis, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan perjuangan panjenengan mengeluarkan suara untuk memuji baginda Nabi Muhammad SAW tidaklah Allah balas kecuali dengan balasan surga. Amin. Amin. Tengko atua aki yang mainan HP bu di dermaga apa burung burung atua aki dinakang berdatangan di janta amin yang lagu HP terselamat sana lagu HP terangkan dia tak amin senada dia burung. Ma'asyiral hadirin yang saya muliakan, akhinal mahbub yang saya cintai, menarik seputar yang mau aku bercata dan lagi yang saya muliakan Bapak Kepala Desa alias Bapak Lurah Ustadz Muzayyid. Kenapa saya bilang Ustadz? Beliau orang muda yang potensi, bisa menjabat sebagai lurah, bisa menjabat juga sebagai Ustadz. Karena basic beliau adalah orang yang jebolan pesantren. Makanya malam hari ini tak perlu saya banyak mengeluarkan hadis, tak perlu saya banyak mengeluarkan dalil-dalil Quran, cukuplah saya nanti menyambung apa yang disampaikan oleh beliau. Masya Allah, kita doakan lurah kita ini panjang umur Pak, sehat walafiat. Nak kita ini sehingga amin. Pas saya dungan Pak Lurah berarti kamu mantan yang pernah disakiti. Betul begitu Pak Lurah? Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Beliau adalah seorang anak muda yang punya potensi, yang dipercaya oleh Anda untuk memimpin kita punya desa. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau desa kita diberikan oleh Allah aman. Desa kita diberikan oleh Allah menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan bercucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan desa-desa kita ini oleh Allah selalu dihujani rahmat, dihujani maghfirah, dihujani cinta daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita dukung lurah kita yang senantiasa luar biasa sekarang. Saya berteman di TikToknya tapi dia tidak berteman dengan saya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Benci saya. Saya berteman sudah follow, dia tidak follow balik.
Sakit rasanya hati saya. Untung dirimu laki-laki, seandainya perempuan habis sudah. Kenapa? Kalau cinta ditolak pasti dukun. Itu caranya wong goblok. Dukun bertindak sepertiga malam bertindak, bukan dukun. Dukun beranak. Model-model dukun beranak kabeh. Kita doakan Bapak program beliau nggih. Bu, dukung nggih. Doakan nggih. Sekarang Masya Allah di postingannya di TikTok, dia selalu menampilkan kegiatan demi kegiatan hari-harinya. Entah itu memang real atau pencitraan saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya husnudzon kepada beliau. Saya tanya, Bapak, tadi saya ngobrol sama beliau, Bapak, program apa yang sekarang ini lagi dilaksanakan? Alhamdulillah Ustaz, sekarang saya sudah selesai membangun jembatan. Luar biasa. Untung yang punya suami beliau, jembatan saja dibangun apalagi rumah tangga. Tapi sayang, dia berani tekad membangun jembatan, tapi tidak bisa membangun jembatan menuju cintanya seorang janda kepada dirinya. Dalam hal pembangunan top, dalam hal pemerintahan top, dalam hal manajemen pemerintahan desa top, tapi urusan janda gak kayak saya, istri 2. Kok gak ada yang ngamin, Bu? Saya memancing jenengan ngamin ya, Bu. Istri saya masih 1, Bu. Perjalanan menuju 2. Barangkali ada yang diantara panjenengan yang usianya 25, monggo. Langsung jenengan klik Pesona Jiwa, itu akun TikTok saya. DM pribadi, hai, saya jawab hai juga. Tak lihat profil 45, no. Di Bandara Sarah, sekecil ke rumah sakit. Kita udah semua deh. Yang saya muliakan, yang saya cintai, saya punya teman Mas Agit. Beliau orang tertinggi sekampung ini. Kenapa saya katakan orang tertinggi? Kalau urusan ketinggian Pak Lurah, Ustadz Saidi kalah kapi. Apalagi pun kalau Pak Toha kalah. Kenapa saya katakan dia adalah orang yang paling tinggi? Benar, naik tower, Pak. Ya Allah, perjuangannya beliau luar biasa. Ustaz Samsul tak tahu kerjaan beliau naik tower. Jadi musiknya lo pakai bagus, tak usah komen ke apa aja orang aja. Lepas masa. Alhamdulillah, jangankan istrinya tower pun dipanjat, Bu. Mudah-mudahan Agit dan istrinya husnul khotimah, sehat walafiat, panjang umur, barokah berlimpah hartanya. Alhamdulillah, beliau punya rumah megah bagus, tinggal isinya yang kurang bagus. Raja keng esena saya temu kok tergejeding kayak sabun kodok. Benci saya. Saya kira saya mau raut pakai sabun ya sejelek-jeleknya look gitu loh. Atau kalau enggak Finzui, setelah saya pegang tipis dibalik, mampu sabun kodok, usam tambah wajah gue. Tapi tak apalah, Masya Allah, luar biasa. Malam hari ini adalah malam kebahagiaan keluarga beliau, karena jenengan semua yang diundang untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad semuanya bisa hadir. Alhamdulillah. Saya lihat jamaahnya bukan hanya dari Sumber Agung, Bapak Lurah, dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Sumber Manjing. Mana Sumber Manjing? Ning 2. Lompat apa? Mana Sumber Manjing? Karena angkat tangan jadi. Sumber Manjing mana? Didi. Pondok Gede. Dong Mas. Suara terbanyak akan saya berikan hadiah HP dari Sumber Agung. Cek ketorone lek Sumber Agung ketunyan. Apaan beri hadiah HP ada waktu. Maka tahu Ustaz saya tas saja Ustaz saya ini pada daya. Yang tadi saya beri Ustaz. Dia berbisik ijik ngajak saya untuk khitan bareng. Saya mau dikhitan lagi dengan satu syarat. Ustaz Samsul, Pak Lurah dan Ustadz yang lain gelema sonat, engkau gelema sonat. Syarat yang kedua, yang nyunat harus janda. Dan dipastikan jandanya bukan hanya sekedar janda, tapi janda yang bisa menarik hati. Apakah ada di antara panjenengan? Siapa ngajak atau berunja? Inilah, Bu, bahayanya pendidikan anak sekarang, Ibu. Yang dulu
Selalu dengan temennya panggilnya Besti sampai ke bapak ngantuk Besti. Sampai sekarang gitu loh. Bapaknya mau ke pasar Demak guys. Sang bapak lakar lagi-lagi ya. Abdeng Besti. Ada bahasa itu sudah hilang. Ganti tobrut. Kok tak tahu tobrut dia apa? Tobrut itu mungkin sempat sebenarnya sobat dulu. Ada lagi bahasa anak-anak kecil sekarang sudah pandai bahasa iclik apa dia? Saat lo tahu berarti. Terus nih. Na'udzubillah ya Rob. Bener selamat ya kejam. Sepaling ya dia dikit satu senyibah anak selamat ya. Bahasa nala tak roh aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga segenap para ustaz, para masyayikh, mohon maaf. Saya duduk tidak ada tujuan untuk sok besar duduk di antara panjenengan mboten. Karena fisik saya belum begitu sehat 100%, hampir 2 bulan dilanda sakit. Tapi alhamdulillah yang membuat selalu saya semangat, setiap sakit itu melanda, aku pandang wajah istriku. Dan ternyata istri itu bukan hanya membawa kita berdiri. Berdiri. Ternyata istri itu juga mengobati rasa sakit hati dan juga sakit badan saya. Masya Allah, luar biasa. Saya punya istri ini luar biasa ini. Dia cantik, putih, mulus, solihah, kayak karo semok dia. Makanya ibu-ibu yang diri Anda merasa saat ini janda dan berbadan semok, segera daftar DM di TikTok saya, Pesona Jiwa. Saja ramai datang TikTok ya. Bu, ibu cinta Pak Lurah? Alhamdulillah Anda jujur. Jangankan Anda, saya pun tidak cinta. Bu, jenengan cinta Pak Lurah sekali lagi? Bu, jenengan cinta saya? Boleh Pak Lurah. Apa sabar dengar? Saraking kalau beri aku wasit tuh. Atau tidak secinta sekali. Ya Allah, tak banyak yang saya sampaikan Bapak Ibu. Semua kerja sepenting manfaat, bukan? Betul? Sedikit saya meneruskan apa yang disampaikan oleh beliau Pak Lurah Muzayyid. Beliau tadi menyinggung sedikit tentang masalah kerukunan. Ini penting, Bu. Kenapa harus rukun, Ustadz? Ya, banyak orang ahli dzikir, banyak orang yang setiap kali deres Al-Quran, sampai setiap minggu dia khatam Al-Quran. Bahkan ketika malam dia bangun dari tidurnya, kemudian berwudu, kemudian dia kumulail, kemudian dia berdoa kepada Allah untuk diri dan keluarganya. Tapi nang polo tonggo ora rukun, ora disenengi kalian Gusti. Guru, halo. Ada orang yang sebaliknya baik terhadap warga, dia pandai memberi, dia pandai membantu orang, tapi dia terkus salat, dia tidak sholat, tidak dijalin hubungan dekat dengan Allah, juga dia tidak disenangi oleh Allah. Lalu siapa yang disenangi oleh Allah? Hablum minallah lancar, hablum minannas lancar. Artinya apa? Hidup itu bukan hanya kita membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat, tapi juga butuh gimana spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Duhai para orang yang diberikan kemampuan untuk tausiah, duhai para ustadz yang diberikan kemampuan untuk pidato, jangan dulu engkau merasa mulia, jangan engkau merasa agung. Lihat dulu bagaimana dirimu bersosialisasi, bagaimana dirimu cara bertetangga, bagaimana caramu dirimu mendidik keluarga. Itu amatlah sangat penting. Maka dikatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Didengar, orang siapapun yang baik terhadap penduduk bumi, maka penduduk langit pun akan baik kepada kita. Tapi sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, segawat apapun kita, seberapi-api apapun berpidato menasihati orang, tapi kalau kepada saudara tetangganya dia tidak memberikan kenyamanan, na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala betul-betul tidak cinta kepada dirinya. Kenapa? Sebab seketika Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, beliau berbincang langsung dengan Allah. Disematkan di dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima.
Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam langsung dengan Nabi Allah Musa, sehingga Nabi Musa bertanya, ya Rabb, siapa di muka bumi di antara hambamu yang paling engkau muliakan ya Rabb? Apakah mereka yang ahlul Quran? Bukan. Apakah mereka yang setiap malam qiyamul lail? Juga bukan. Apakah mereka yang setiap hari dia berzikir kepadamu ya Rabb? Bukan. Lalu siapa ya Rabb? Mereka adalah orang-orang yang mampu bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dicatat Bapak Ibu. Jadi di sini kesimpulannya, pelajaran yang harus kita garis bawahi adalah ojo sok merasa kita itu lebih wah, ternyata di hadapan Allah dan para malaikat weh. Paham? Kenapa kok sekeras itu Ustaz Rozikir sekarang menyampaikan itu? Saya itu menasihati saya sendiri. Takut seketika saya merasa sudah dipanggil Kiai Haji, walaupun belum haji, sudah dipanggil Ustaz, sudah dipanggil Al-Mukarram. Titel semua itu tidak menjamin saya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang duduk di bawah seperti panjenengan Pak, siapa tahu adalah yang diberikan pangkat tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang di atas bukan menjamin orang-orang mulia Pak. Mek longgone tok sing beton jenengan sing isor kula teng dhuwur. Kene Bapak. Ndek ruware dhuwur ana dhuwur maneh yo aku. Lek cara pandangan saya yang paling tinggi, betul. Tapi apakah menjamin ketinggian saya ini di hadapan Allah tinggi? No. Artinya no. Bagi super no. No ini bahasa Madura. Artinya enje. Enje jarang tak pandang bahasa Inggris sekali di Madura. I love you apa artinya Bu? I miss you? Hah? Halo? Jadi kita sebagai umat Islam itu diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mempunyai disiplin, brave and loyal. Waduh, bahasa Inggrisnya keluar. Apa artinya brave? Apa Pak Lurah? Berani. Umat Islam harus berani. Disiplin artinya disiplin. Disiplin, brave and loyal. Selalu setia kepada siapapun. Dengan majelisnya setia, dengan suaminya setia, dengan agamanya setia, dengan nabinya setia, dengan pak lurahnya setia, dengan ustadznya juga setia. Loh, memanusiakan manusia ini yang sulit Bapak Ibu. Lepek sobor pidato longgo, dek kursi wakala sampai wakolak sekalipun, semua orang bisa. Tapi untuk mengamalkan apa yang disampaikan Bapak Ibu ini tidak mudah. Mohon maaf, andaikan saat ini saya ditukar posisi Irul, sekubluan merengku, paham Irul? Ya, orang tergendeng di Indonesia menurut saya. Tapi gendengnya Irul membuat teman-teman tertawa, gendengnya Irul membuat teman-teman itu terhibur. Apa? Itu adalah bagian daripada dakwah. Ustadz, mana ada dakwah dengan cara gendeng Pak? Memberikan kemanfaat kepada orang lain itu macam-macam. Apabila Anda mempunyai jabatan seperti beliau, senangi rakyat dengan jabatannya, senangi rakyat dengan kekuasaannya. Apabila engkau mempunyai ilmu yang diberikan oleh Allah, senangi rakyat, senangi umat dengan ilmunya. Punya harta, senangi dengan hartanya. Gendeng, senangi temannya dengan kegendengannya. Bu, tempo hari saya dibawa beliau, katanya ngajinya dekat. Ustaz, ngaji di daerah mana Sumber Suruh? Jauh Rul, dekat Ustaz. Oke, saya ikut. Sudah, Rul, di mana Rul? Temannya bilang 10 menit lagi Ustaz. 10 menit lagi Ustaz. 10 menit lagi Ustaz. Kali mentolopolo menit. Akhirnya apa? Yang katanya ngajinya saya diajak di Sumber Suruh sampai ke Petung Sigar Bapak Ibu. Luar biasa. Dan yang bikin saya itu betul-betul merasa senang, setelah saya dibikin pegel, saya senang dengan cara dia membawa mobil sebagai driver. Luar biasa. Saya pikir, ya, jangankan janda dikepot, orang mobil aja dipot kepot. Luar biasa. Tapi saya suka dengan beliau, ya, luar biasa. Jadi orang abrik senangan ke orang ini Pak, macam-macam cara Pak. Bada orang senang orang ini kelebat ilmu. Bada orang abri manfaat lebat manusia selain mereka kelebat jabatan. Bada seabri orang kesenangan mereka lebat senyuman. Bada seorang abri senang mereka lebat akhlakun karimah. Tak pati yang sederkaan karena lo anti pesek, tapi akhlaknya baik. Itu adalah bagian apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Ya Ali, khairun nas indallah anfa'uhum linnas.
Kalau kita paham hadis tersebut, maka semua mempunyai kesempatan untuk memberikan manfaat kesenangan kepada orang lain. Halo Bu, Ustaz, saya tidak punya jabatan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, nggak masalah. Ustaz, saya tidak mempunyai kemampuan ilmu untuk mendidik anak-anak untuk kenal kepada Allah dan Rasulnya. Oke, nggak masalah. Ustaz, saya tidak mempunyai tenaga untuk membantu masak-masak seperti sekarang, acara bisa lancar. Karena apa? Karena sinergitasnya ibu-ibu yang masak mulai isu bahkan sampai meneh postingan ini. Motong wedus. Aku mang liwat ndek pawon koyo kalau daging wedus. Curiga saya. Ini boleh wedus Ustaz tidak digei, cemburu saya, enggak datang lagi. Masih ada. Waduh, tak terima tuan rumah jempol keluar dua. Angkat pampak bawa apa nih? Saya akan tahu, ini masalah aja. Ustaz, dengan apa saya bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Sedangkan tenaga saya tidak punya, dengan pikiran saya nggak cerdas, Ustaz. Lalu dengan apa? Senyum, tabassum ka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyum. Ngapunten make tokan pidato menato orang pakai dukuran duan antem. Buat apa? Gena apa badan? Iki lek turun keras Pak, tapi lek sampean gomole mangke ti angan-angan cocok saya. Gena apa badan? Apa artinya kekayaan kalau sama saudara tetangga kita ada rukun, betul? Apa artinya kepandaian, kealiman dalam berpidato tapi ke masyarakat tidak rukun, betul? Apa manfaatnya? Kita tidak termasuk apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Khairun nas indallah anfa'uhum linnas. Si paling luar biasa manusia itu adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat. Ustaz, dengan harta tidak punya, dengan ilmu tidak punya, dengan kekayaan tidak punya, dengan kecerdasan akal tidak punya, senyum tidak ada. Loh, senyum tak iso ya apa? Mate bela. Jika kalau kita tabasam itu senyum beda bernyengir, Pak. Rasulullah SAW ini adalah suri tauladan yang luar biasa. Rasulullah bertemu dengan siapapun selalu tersenyum. Ini Nabi Muhammad. Saya tanya sama jenengan Bu, idolanya jenengan sampean Bu siapa? Bu. Tuh kan kok torol. Halo. Manusia idolaku. Manusia dambaanku. Baca Nabiullah Muhammad Beberle. Halo. Halo guys. Halo. Lasan lang kok kayak malewot jangan lantak pundakan. Soalnya hawanya dingin, semakin dingin saya semakin loyo. Ternyata dingin itu membawa keluyuan. Tapi kalau badan kita fit, panas, cacak bulu kolek sejuk, pakai bulu anu. Bulu merepat. Pikir ada mereka ada. Jaga kapi, gini apa badan? Gini apa badan? Wes, poin yang harus digarisbawahi adalah bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain. Sering saya ulang-ulang apa yang saya sampaikan. Karena apa? Betapa banyak orang itu merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya alim. Kalau mudah merasa, kalau ingat bagaimana apa yang disampaikan oleh kalam ulama, uang sing pratu nang dengar sari Gusti Allah, uang sing gak rumong sohu. Lek jenengan kok rumong soliha, berarti jenengan bukan soliha. Bapak kalau jenengan merasa soleh, berarti jenengan bukan ada di level soleh. Intinya kehidupan manusia, ayo selalu belajar dan terus belajar. Bagaimana kita mendandani diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Banyak hisab diri kita sebelum menghisab orang lain. Gusti Allah tidak memandang pakaian kita, Pak. Gini apa badan? Boleh pakaian Anda seperti preman tapi Anda beriman. Boleh tampak Anda seperti penjahat tapi Anda salah satu manusia yang taat, yang bisa memberikan manfaat. Ojo nguwasno penampilane wong liya. Ngedi. Halo. Tukang pawon nuwun sewu. Lek cara dibanding jenengan, wong sing dek pawon karo jenengan niki kok cara wajah bersih ndi? Halo. Bersih jenengan. Karena jenengan budal mesti dandan bengesan lek duwe benges. Lek kan duwe benges terpaksa saking biasa bengesan kono kentekan, metek konco ngapanya? Jetek. Les boleh saking. Oleh kedelak mira lah. Ada atau membungkannya persis mereka akan aja petah. Bu,
Sampean berangkat pasti pakai parfum. Sampean berangkat pasti mukanya di glowingin. Banding dengan ibu yang ada di pawon. Wow, letak nyaman. Gena apa badan? Apa lo anak gili ke bawah? Oke. Saya mulai cengkap. Secara kasat mata Anda yang lebih mulia. Tapi kalau juru masak tersebut masak karena menghormat Nabi Muhammad, masak karena menghormat para ulama, masakan dia akan menjadi sebab dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isru'anu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Muliakanlah semua penduduk bumi, bahkan penduduk langit pun akan memuliakan kita. Betul? Yang dimaksud penduduk bumi siapa? Makhluk-makhluk Allah yang berupa apapun. Mohon maaf kalau kita berjalan di keheningan malam, atau mungkin kita jalan-jalan nang Tegalang, angger kepada ulo mesti sampai dikepuk ingin apa badan. Padahal tidak semua ular itu berbisa, kecuali ularnya Pak Lurah. Misalnya level 1 tidak mematikan tapi mengandungkan. Apalagi misalnya Ustadz Saidi lebih merengis lagi. Kalau misalkan dibanding reptil atau kelas ular, bukan ular piton tapi ular king cobra. Wah, sekali ngeke ada. Wah, cingok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, zaman dulu, zaman kita kadang-kadang bapak-bapak ini kira rokokan, ngerti orang-orang itu apa memasal coba. Kan gue ada orang-orang kadang-kadang setabung pelentingan tuh. Grama. Iya biasa bapak-bapak dek rokokan dek gerdu. Ketok gramang liwat kok pengen melenting malu sedot. Itu memang menurut kita dosa kecil, tapi bisa jadi sebab Allah benci kepada kita. Karena apa? Bukan tugas kita untuk materi gramang, Pak. Membunuh tikus itu diperbolehkan kalau dia menganggap betul-betul hama dan mengganggu tanaman kita, tapi jangan disiksa. Kalau sudah disiksa, beda lagi. Nah ini loh, perlu nih awal dewe ini ngaji ngono, Pak. Ada satu hewan yang boleh dimatikan, tapi kalau cara kita salah, kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu ibadah kita kadang ditolak oleh Allah, Bapak Ibu. Makanya ojo ngeremehno perkara sing cilik. Gini badan. Sedikit demi sedikit, seperti pula adanya dosa yang kita lakukan, dosa yang lewat omongan, lewat mata dan telinga, seringlah tiada terasa bila kita berbuat. Lo jangan pernah meremehkan sing cilik. Nuwun sewu, teng niku gede apa cilik? Debu yang masuk kepada mata kita besar apa kecil? Tapi Anda bisa merasakan bagaimana bahayanya. Gara-gara sekecil debu sehingga mata kita buram tidak melihat mana yang janda dan mana yang perawan, suka masih lempung, suka masih koros. Betul? Apa sebab? Debu yang kecil kita remehkan. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Halo? Ini yang di atas, ini kan rata-rata orangnya nggak ada yang tinggi besar loh. Yelok ini, yelok aja. Ya, engkau Bu Ustadz Saidi letong potong ada pada. Kayak mohon maaf urusan manis dan tampan. Aku gak ngomong loh Pak, yang ini loh. Satoha tak petir aja Pak. Lo berdiri jong aja bukan, lo sebesar Amarzoni. Tapi jangan remehkan yang kecil. Oning sampean bungkana lagu. Walu. Semerak walu. Walu niki lanjare sampean nggih. Wae sepinten? Gede. Temun. Gedean wae apa gedean mite? Mohon maaf. Jangan remehkan kita yang kecil. Ya? Ini kecil cuma fisiknya, tapi mau urusan gua Masya Allah. Dia masalah gua kan tok baju. Baru Ustaz nakok baju dia. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi jangan pernah meremehkan yang kecil, sekalipun itu dosa, sekalipun juga kebaikan. Kadang-kadang Pak, Bu, mohon maaf, seketika kita berjalan di jalan kok ternyata ada kerikil segini Ibu, terus kemudian panjenengan turun bilang sama suaminya, ya stop di sini, ono apa dek, ada kerikil ya, saya singkirkan. Gara-gara itu Allah ridho panjenengan mendapatkan tiket surga. Bagaimana Al-Imam Al-Ghazali? Imam Ghazali seorang pengarang kitab yang siapa tidak paham dengan Al-Imam Ghazali, seorang guru, bahkan seorang dosen di Persia. Siapa yang tidak paham dengan Al-Imam Ghazali? Saking banyaknya karyanya, saking cerdasnya, sampai rambutnya di dalam satu foto-foto kan Imam Ghazali itu fotonya agak botak gitu ya. Halo, aro botak beni mekereotan teh. Ya, botak sing ngarang kitab. Akan tetapi ada yang menarik yang perlu kita ambil pelajaran dari beliau. Seketika beliau ngarang kitab, terus kemudian ada seekor laler yang kemudian dia mencuri, meminum daripada mansil atau tinta yang dibuat ngarang kitab. Dia diamkan. Disitulah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala ridha. Jangan pernah meremehkan yang kecil. Potongannya gondrong Pak, nuwun sewu. Tapi mohon maaf, gondrongan bukan perlambang kalau dia meleng, kalau dia nakal. Potongannya tatoan Pak, hati-hati. Ojo koyo ngono, saya punya teman Pak bertato Pak. Mohon maaf di mukanya ini tato semua Pak. Tapi Masya Allah lembut hatinya luar biasa. Ketika berjumpa dengan teman, Assalamualaikum, berjumpa saya, cipika-cipiki Pak. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Karena apa? Rasa mahabbah. Masya Allah. Dalam sholat sunnahnya dia dilakukan. Sholat tahajudnya nggak pernah lepas. Sholat duhanya nggak pernah lepas. Sholat sebelum subuhnya 2 rakaat tidak pernah lepas. Bahkan sunnah siwaknya dipakai. Kemudian, Masya Allah luar biasa, full sunnah. Dan kita tuas nota kok kulitnya Pak, ngedenge Pak, koyok sangar-sangar, disentak koyok meletik awal dewe. Tapi Masya Allah, di balik sifat yang kelihatannya kotor, ada kesucian lubuk hati yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala ridha. Hei Bu, jenengan yang berkerudung, jangan menghina orang yang belum berkerudung. Tadi pagi saya punya teman Pak ke rumah tanpa disengaja. Pagi-pagi yang seharusnya saya telepon, makanya mohon maaf Pak, tadi saya turun itu bukannya apa. Dari tadi pagi saya ada istirahat 12. Biasanya ba'da subuh saya tidur Pak Lurah sampai jam 9 sampai jam 10. Kemudian minum teh, melihat kecantikan istriku yang seliwar-seliwar sambil masak, kadang-kadang tak selentik bokong. Begitu cantik dirimu, dia tersenyum, luar biasa. Membahagiakan istri itu tidak harus bermewah-mewahan, cukup kita banyak senyum, cukup kita pandai merayu kepada istri, istri akan tersenyum kepada kita. Wis lanange elek, hudiken, ambune gak enak, nang bojo nyentaan. Sumpah napa pripun Bu? Sumpah. Ini tadi saya punya teman, dan kemudian dia punya murid, punya santri. Tak saya sebutkan namanya. Ini masih di wilayah Sumbermanjing. Dia mohon maaf, sewaktu saya di pesantren, saya sudah tahu sama perempuan tersebut. Dan perempuan tersebut mohon maaf. Kalau bahasa kasarnya kita itu PSK. Paham ge? Bisa gue itu biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Irul tangi nek nongkrong guyu, cok ngomong soro, cok kotor-kotor nang ngono. Mohon maaf. Seketika sekarang dia setiap minggunya hafal khatam Quran. Dan seketika ada pembangunan masjid, transfernya nggak main-main. Berapa kata sampai? 10 juta, 15 juta, 7 juta. Tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulunya luar biasa, kelamnya luar biasa, mengerikan pekerjaannya. Bahkan Nusewu ketika ibunya meninggal dunia, dia berjoget-joget di sampingnya. Kemudian temannya bertanya, pripun kabari ibu? Alhamdulillah ibuku mek sekarang. Ini saya nggak fitnah, wallah, orangnya masih ada sekarang. Dan sekarang menjadi donatur masjid. Kemudian sekarang setiap hari, setiap minggu dia khotam Al-Quran. Artinya apa? Kenapa Allah memberikan penampilan di depan kita yang seperti itu? Agar kita selalu bisa menghargai orang lain. Orang yang kelihatannya buruk belum tentu buruk di hadapan Allah. Orang yang kelihatannya suci di mata manusia belum tentu suci di hadapan Allah. Artinya apa? Ini yang perlu dibangun. Lek wis iki dibangun, artinya saling menghargai satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Semuanya akan terbangun. Bukan hanya sekedar desa, bukan hanya sekedar RT, bukan hanya selevel
kabupaten, bahkan negara pun kalau dibangun dengan kerukunan saling menghormati satu sama lain, insya Allah semuanya akan tertata. Maka dari itu betul apa yang disampaikan Pak Lurah. Pak Lurah butuh jenengan, jenengan juga butuh Pak Lurah. Gini apa badan? Pak Lurahnya membangun, sampean mendukung jadi. Tapi Pak Lurahnya membangun terus kemudian sampean kok rasani itu nggak jadi-jadi. Ojo dadi wong sing bagian seksi pemain itu njijiki. Ya Bu, Bapak, Ibu, jangan jadikan itu semua sebagai media modal kita setiap hari untuk tidak menghargai orang lain. Kerukunan bangun, Pak. Kerukunan bangun, kerukunan bangun. Ajib insya Allah. Oke, siap rukun, siap menghormati orang lain, siap menerima perbedaan, tidak boleh mencaci maki orang lain. Walaupun kita beda karakter, walaupun beda cara, tapi satu tujuan kita pasti sama. Insya Allah. Boleh kopiah panjenengan berbeda, tapi tujuan tetap Allah Subhanahu. Boleh warna sempaknya sampai berbeda, tapi tujuannya sama, mendapatkan ridho Allah dan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Sedikit saya tambah. Seketika ada satu desa, Pak. Satu desa itu setiap saat dia mendapatkan bala bencana bertubi-tubi silih berganti daripada Allah. Kemudian ada salah satu orang yang sowan kepada orang tersebut, kepada seorang alim ulama. Bagaimana? Kok tiba-tiba seperti itu? Akhirnya orang itu bermunajat kepada Allah. Kemudian dia mendapatkan petunjuk. Apa petunjuk tersebut? Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar kepada orang tersebut. Kenapa? Padahal dilihat ahli ibadah. Padahal akeh setiap malam itu lihat ditengok kampung niku mencorong, Pak. Ada yang baca Al-Quran, ada yang tahajud, ada yang baca sholawat. Di pandangan malaikat semuanya itu mencorong di kampung tersebut. Tapi kenapa bala bencana silih berganti? Setelah dilihat dan dilihat dan dilihat, apa penyebabnya? Di situ kampung tersebut walaupun ahli ibadah ning ora rukun sak tonggo. Halo, ora rukun sak tonggo tanggoan. Mangkane monggo kula kali panjenengan kepingin pena. Terakhir saya sampaikan ono pesene Imam Ghazali ngeten. Lek uripmu kepingin pena, keluargamu pengin tentrem, telu iki amalno. Apa yang pertama? Kutul halal, rezeki sing halal. Jadi Pak, jenengan masih ka akeh pokok rezekimu halal. Insyaallah dadilan rukune bojone jenengan. Kali jenengan. Nggih napa mboten? Wong keluarga, Pak. Ojo nak slever lurah. Keluarga lek gak rukun gak penak, Pak. Nggih napa mboten? Jarine bojone tapi lek diwasno mendeli. Jarine bojone lek kongkon gawe kopi nyentak. Apa sebuah makna daripada keluarga? Kalau sudah tidak rukun. Maka kata Imam Ghazali salah satu kuncinya utul halal, berikan rezeki yang halal. Padahal menurut saya rezeki halal itu walaupun sedikit bisa berikan manfaat. Ustaz, saya sudah mendapatkan rezeki yang halal, kerjaan saya halal, hasil jerih payah saya halal, diberikan kepada istri saya, kok istri saya tambah cerewet. Apa ini penyebabnya? Jangan-jangan istrimu bukan manusia, tapi terdiri daripada kancanya kuntilanak. Apa? Suster ngesot, malapir, bini kapi kan? Muhammad. Yang kedua, al-julus ma'al ulama, sing akeh nunggu para alim ulama. Ojo beda-beda no. Di mana ada ulama ngajak kebenaran, zikirnya sama, tawassulnya sama. Melo jangan beda-bedakan. Oh, kalau yang ngaji bukan Ustaz Rozikin saya tidak mau. Saya tidak mau seperti itu. Siapapun yang ngaji datang anggap awake dhewe iki bodoh. Sampeyan tahu salah satu sifat ulama? Ulama itu Bu, lek krungu hadis yang dibaca orang lain, hatta yang membaca itu anak kecil, hatta belum balik sekalipun. Walaupun hadis itu sudah berada di dalam tubuh ulama tersebut, tapi sikap ulama seakan-akan gak pernah krungu hadis tersebut. Ngode-ngode, Pak. Subhanallah. Kudu koyo kita. Ada anak kecil belajar pidato, sopo itu. Ada yang begini. Menganggap remeh orang, hadis iku wis ndek pikiranku, di luar kepala. Dalil Quran yang seperti itu di luar kepala. Oh, jangan, Pak. Itu bukan sifat ulama. Walaupun kita bukan ulama, minimal sifatnya begitu. Ketika ada hadis yang disampaikan oleh siapapun, kita seakan-akan hanya satu kali itu mendengar, kita simak betul-betul dengan kita memuji Allah Subhanallah.
Pun al-julus mal ulama, sering-sering nunggu para alim ulama. Ini adalah konsep yang kedua. Konsep yang ketiga, as-shalawatul khams ma'al imam, sing akeh salat berjamaah. Wong kok akeh salat berjamaah, insyaallah keluarganya ditata kalian Gusti Allah. Bukan hanya keluarganya, anaknya ditata oleh Allah menjadi anak-anak yang lembut perilakunya, lembut sikapnya, lembut tutur katanya. Bukan hanya itu, ditata oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Ekonominya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang ahlul berjamaah dikatakan mendapatkan keagungan kemuliaan saat nanti di padang mahsyar semua kepanasan. Orang yang ahli salat berjamaah akan mendapatkan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, orang yang ahli salat berjamaah dia melewati sirat seperti kilat yang menyambal kalbarkil khotib. Luar biasa. Selainnya gitu. Kamu yang ahli jamaah Bapak, Anda yang ahli jamaah, gak pakai terian-terian. Apa penyebabnya? Ahli sholat berjamaah. Dan istimewanya sholat berjamaah bisa mampu menyatukan seorang istri dan suami yang lagi berselisih. Contohnya bagaimana Ustaz? Contoh, sampean wahai suami berselisih dengan istrinya. Oh, di pagi hari tukaran. Mergo apa? Kopi ini kurang manis. Lanangnya gak patin dua ilmu, kasar omongannya, gak entos. Kadang gaya kopi koyokan kopi, kami gula lah. Si istri tersinggung. Coba kakean cangkem, gula larang. Lek sampean gak cocok nanggen gayanku, wes sampean gayo dhewe. Tukaran pagi. Karena dia ahli sholat berjamaah, tapi gak mungkin wong sing ahli jamaah ngomong koyo ngono. Kimi contoh kecil aja ya. Karena dia ahli sholat berjamaah, oke. Dia tidak rukun di sholat zuhur, tapi dia bergumam dalam hati. Biasanya ketika sholat zuhur adzan berkumandang, aku selalu menyiapkan diri untuk menggelar sajadah. Bahkan saya sholat berjamaah dengan suamiku. Karena ini berselisih, oke lah, tidak sholat berjamaah, masih pegel-pegelan. Tapi pikiran sudah mulai. Ketika subuh, ketika asar, dia masih ontok-ontokan. Artinya masih ada dendam pribadi dua-duanya. Ketika maghrib dia sudah tidak tahan untuk mendekat. Apa yang mendekatkan? Kuatnya jalinan sholat berjamaah. Suaminya Masya Allah menjadi imam dengan suara yang enak, persis suaranya Ustadz Saidi. Pak Tohat apa disebut Pak? Kemudian Ustadz Saidi ngimamin, punyai budi wakil. Tapi karena maghrib iki wis dhuhur aku mangkat jamaah. Asal gak jamaah, masuk maghrib gak jamaah, eman kah? Masuk gara-gara tukar wis jamaah wis rotok ngedo. Biasanya di samping kanan, dia di belakang. Kono pegel. Oh, Ustaz Saidi mengimami dengan fasihnya, ya, dengan cara seperti Syekh Abdul Rahman Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Cari bujuni, gak biasanya ini. Aku lek gak melok rugi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bojone je pegel. Bojone nek pojokan je pegel. Ka amin iki wis wayahe semaur. Amin aku cecek kermet, wis gak apa-apa, tak jawab wis. Amin. Sudah ada sinyal, betul? Sudah ada sinyal, betul? Lanjut ke Isa. Wah, tambah tipenak no cari singiman. Sudah ada sinyal. Telon ko Isa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang dulunya di pojokan, seban. Kemudian dia mengatakan istrinya, wis menisan wong mang wis amin. Amin. Jadi sing lanang dikei kok begini. Positif A1 ibu ini. Aman napa mboten? Aman napa mboten? Berarti sholat jamaah menyatukan selisih antara suami dan istri, bahkan menyatukan orang kampung. Lek masjid mbok iseni, musolanya mbok iseni, insyaallah kampung ini gak bakal ruwet. Deloken Pak, kampung-kampung sing ruwet iki karena musola nek masjid kosong. Nggih napa mboten? Masjid sing adzan ya kuwi, sing ujian ya kuwi, sing qomat ya kuwi, yo sing ngimami ya kuwi. Nggih napa mboten? Nuwun sewu. Kampung sing ruwet bisa dipastikan masjidnya enggak akan ada isinya.
Tapi kampung sing aman, insya Allah masjidnya akan selalu diisi oleh sholat berjamaah. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah ridha. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dipandang rahmat dan maghfirah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir semuanya tanpa terkecuali, Gusti Allah muga-muga senang panjenengan. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad muga-muga senang panjenengan. 2 ongkos ini cukup untuk kita menghadap Allah dan kita berakhir dengan surga ridho Allah dan juga syafaatnya, pertolongannya Kanjeng Nabi, cukup insya Allah. Untuk menggapai itu semua, salah satu caranya adalah perbaiki hubungan kita dengan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan guru, insya Allah luar biasa. Kula pesen sak kelin jenengan, sak berandal-berandalin jenengan, sak leng-melengin jenengan, loro iki ojo sampai mbok meleng. Sopo ibu? Yang kedua guru. Loro iki Pak, njaluk tulung tenan kula. Jenengan bajingo kok jadi sampean. Jenengan dulino sing ngadoh silahkan. Tapi mohon maaf, 2 orang tersebut jangan kau sakiti. Kalau 2 orang ini disakiti, demi Allah pintu surga tutup. Bukan hanya tertutup untukmu, bau surganya pun tidak akan mampu kita rasakan. Na'udzubillah. Melengo terserah sampean, aku gak ngongkon. Yuk gak nyegat. Apa cari sampean ning loro iki? Dicekel tenang. Selamat keluarga Pak. Ridallah fi ridal wali. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah ridho. Ngapunten, apa yang saya sampaikan tidak sedikit pun niat menggurui jenengan, itu murni untuk bagaimana watawassaw bil haq watawassaw bis haqqi watawassaw bis sabr. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.